Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak sekalian, juga seluruh dewan guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari ketiga dalam pelaksanaan pesantren virtual Ramadan yang kita laksanakan dari tanggal 15 hari Kamis sampai hari ini 17 hari Sabtu tahun 2021 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hari ini materi terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah History of Palestina, sejarah tentang Palestina. Dari awal kami dari panitia sengaja memilih materi ini karena masih banyak dari kita yang belum tahu apa sih yang ada di Palestina. Apa sih yang menjadi latar belakang perang yang ada di sana sehingga Israel, orang-orang Yahudi dan umat Islam selalu berperang di Palestina sana. Dan Bapak sendiri sebagai panitia sangat bersemangat untuk menyampaikan materi ini supaya kita semua paham betul sejarah dari Palestina tersebut. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan dari hari pertama sampai hari ketiga ini mendapatkan ilmu dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi berpuasa. Semoga semuanya lancar berpuasa dan mendapatkan hikmah dan juga pahala serta pelajaran yang dapat diambil dari puasa maupun ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Baik, kita akan langsung mulai History of Palestina yang disampaikan dalam materi pesantren virtual Ramadan yang Bapak sampaikan oleh Hendi Eka Hidayat. Palestina adalah salah satu dari 3 tempat mulia umat Islam. Ya, seperti yang kita ketahui ada Masjidil Haram di kota Mekah, dan ada di kota Madinah juga ada Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah kota Yerusalem. Yang di dalamnya terdapat kota Yerusalem tempat Masjidil Aqsa berada. Masjidil Aqsa ini banyak yang belum tahu mungkin adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram di kota Mekah. Ya, Rasulullah SAW juga berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum arah kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Rasulullah sudah berkeinginan untuk kiblat dalam sholat, kiblatnya umat Islam dapat berpindah ke Masjidil Haram. Dan Rasulullah ketika melaksanakan sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, namun juga sejajar dengan Masjidil Haram. Itu sebelum dialihkan. Sehingga ketika Rasulullah SAW bersolat, beliau mengarah ke Masjidil Aqsa sekaligus ke Masjidil Haram dalam sebuah garis lurus. Lalu setelahnya dialihkanlah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yerusalem juga dikenal dengan Al-Quds, merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terletak di sebuah daratan tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, inilah yang menjadi latar belakang perebutan Yerusalem oleh 3 agama tersebut. Agama yang paling pertama, yang paling dahulu maksudnya, dari agama keturunan Nabi Ibrahim yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Yahudi. Lalu agama Nasrani dan juga lalu terakhir agama Islam. Sudah sejak dahulu
Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan oleh 3 agama. Dimulai dengan dikuasai umat Yahudi Nabi Musa, lalu Nasrani, dan kemudian dikuasai Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun kembali direbut oleh Nasrani dalam perang salib, dan terakhir kembali dikuasai oleh Islam. Sempat dikuasai oleh Britania dan Inggris, lalu terpecah menjadi 2, yaitu Yerusalem Timur dan Barat, dan sekarang menjadi ibu kota Israel, masuk ke wilayah administrasi Israel, semua diakuisisi secara sepihak oleh Israel. Jadi ini kurang lebih sejarah Palestina yang tadi sudah Bapak jelaskan juga. Pertama kali Yahudi, yang saat itu Nabi Musa yang awalnya ada di Mesir. Ya, kita tahu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, yang lalu Nabi Musa menyeberangi laut dengan membelah lautan dengan tongkatnya, lalu pergi ke arah Palestina, Yerusalem tepatnya, seperti itu. Lalu dikuasai oleh Nasrani yang saat itu adalah kerajaan Romawi dan Bizantium, lalu direbut oleh Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat masa Rasulullah masih hidup, Yerusalem belum menjadi bagian dari wilayah kekuasaan agama Islam. Lalu setelah itu direbut kembali oleh Nasrani dalam perang salib, sebuah perang berdarah dalam sejarah dunia. Lalu kembali dikuasai oleh Islam, ya, dinasti Utsmaniyah, sampai dinasti Utsmaniyah sebelum direbut kembali. Tetapi saat dikuasai, saat pertama kali direbut oleh dari tentara salib, Islam saat itu dinasti Ayyubiyah. Yang panglima perang memimpin perang tersebut adalah Salahuddin Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah dinasti Utsmaniyah runtuh, dikalahkan oleh Inggris atau Britania, dan Palestina akhirnya menjadi kekuasaan Britania, sampai akhirnya Inggris menyerahkan mandat wilayah Palestina kepada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang lalu PBB membagi 2 wilayah Yerusalem, sebagian orang-orang Yahudi, sebagian untuk orang Islam. Lalu pada tahun 1988 itu Yahudi secara pihak menyatakan bahwa Yerusalem secara seutuhnya adalah wilayah administrasi dari negara Israel, seperti itu. Yahudi, ya, yang pertama adalah kisah Yahudi, ya, Yahudi saat di Yerusalem. Kisahnya ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis, ya, atau Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan alas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Perjalanan Yahudi ke Yerusalem. Bagaimana sih kisahnya? Yahudi, Nabi Musa yang ada di Mesir tadi, ya, yang kisahnya dengan Fir'aun, bisa sampai di Yerusalem. Pertama, kaum Yahudi meninggalkan Mesir. Kita tentu tahu kisahnya. Ketika orang-orang Yahudi bersama Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun sampai di Laut Merah, ya.
Lalu Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Lalu orang-orang Yahudi menyeberangi laut yang telah dibelah oleh Nabi Musa. Lalu ketika Firaun dan pasukannya mengejar, dipukulkan kembali tongkat Nabi Musa. Lalu laut kembali seperti semula dan Firaun dan pasukannya ditenggelamkan di laut. Seperti itu kisahnya. Lalu yang kedua, kaum Yahudi menyeberangi laut yang tadi. Nah, dalam perjalanannya sempat singgah ke beberapa tempat. Lalu kaum Yahudi mengkhianati Nabi Musa dengan menyembah patung anak sapi. Jadi Nabi Musa pergi selama 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat, yang dikatakan berada di Bukit Sinai. Nah, ketika Nabi Musa pergi, umatnya menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Mereka menyembah anak sapi, padahal baru ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Ya, jadi sedikit Bapak jelaskan di sini bahwa orang-orang Yahudi dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain orang-orang yang mendapat murka oleh Allah, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang mendapatkan murka Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka selalu membantah apa yang diperintahkan. Mereka selalu membantah apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Dan banyak kezaliman-kezaliman lain yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan salah satunya adalah mereka menyembah patung anak sapi, padahal baru tinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Lalu setelah itu diberi hukuman. Tetapi mereka membela diri. Mereka akan lebih percaya kepada Allah dan akan meninggalkan menyembah anak sapi jika mereka bisa melihat Allah. Mereka akhirnya meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelum dari 58-59 tadi. Lalu Allah memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut dengan suara petir yang sangat kencang yang membunuh orang-orang yang durhaka tersebut. Lalu Allah memberikan nikmat kepada mereka selama perjalanan, yaitu awan yang menaungi perjalanan mereka sehingga mereka tidak merasakan panas. Dan mereka diberi makan manna wassalwa. Dalam Al-Baqarah dijelaskan manna adalah minuman sejenis madu, dan salwa adalah makanan daging dari sejenis burung, sehingga mereka tidak perlu memikirkan kembali makanan dan minum. Tapi kaum Yahudi kufur nikmat dengan meminta makanan yang lain. Mereka bosan katanya dengan satu jenis makanan tersebut, sehingga mereka tidak bersyukur, mereka kufur nikmat dan meminta makanan yang lain. Padahal Allah sudah menyediakan makanan tanpa mereka mencari atau berusaha untuk mencari makanan. Seperti itu. Kaum Yahudi diperintahkan memerangi orang kafir di Yerusalem. Nah, ini ketika mereka sudah mau masuk mendekati ke Yerusalem. Namun mereka enggan. Mereka meminta kepada Nabi Musa, kenapa tidak Tuhanmu saja yang mengusir mereka dari Yerusalem, lalu kita akan masuk ketika Yerusalem sudah kosong. Itulah pemikiran orang-orang Yahudi. Pemikiran kenapa Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka melakukan itu, kaum Yahudi disesatkan di padang Sahara selama 40 tahun. Mereka tidak bisa keluar dari padang Sahara tersebut selama 40 tahun, hingga generasi-generasi pembangkang tersebut sudah meninggal, digantikan oleh generasi baru yang bisa menjadi umat Yahudi yang taat. Seperti itu. Lalu kaum Yahudi memasuki Yerusalem dengan diperintahkan mengucapkan Hittah. Hittah itu mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang sini Bapak masukkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika masuk ke kota Yerusalem setelah perang, mereka akhirnya mau berperang dan mengusir penduduk orang-orang kafir dari Yerusalem, dan mereka ketika masuk ke kota Yerusalem diperintahkan untuk sujud. Yang dimaksud sujud adalah menundukkan kepala mereka dan
Hittah itu mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mereka mengubah kata hittah menjadi hintah, yang artinya gandum. Jadi mereka menginginkan makanan. Mereka ketika masuk itu mereka minta makanan pada Allah, bukan justru la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah. Lalu selanjutnya kaum Yahudi diperintahkan menyembelih sapi, namun mereka membuatnya menjadi rumit. Mulai dari sapi yang berwarna apa. Bapak akan sedikit lebih panjang kalau menjelaskan ini, sehingga akan Bapak lewati saja. Ini ada di surat Al-Baqarah, bisa kalian lihat sendiri di ayat sebelum 58, Bapak lupa ayat tepat berapa. Pokoknya antara sekitar ayat 47 sampai 58. Di sini dijelaskan orang-orang Yahudi mempersulit perintah Allah yang memerintahkan menyembelih sapi. Padahal ketika disuruh menyembelih sapi, sudah potong saja seekor sapi, selesai urusannya. Tapi mereka bertanya lagi, apa warnanya? Bagaimana sifat dari sapi tersebut? Apakah sapi yang digunakan untuk membajak sawah atau sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah? Itu yang mereka tanyakan ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Nah, lalu selanjutnya Nasrani di Yerusalem. Yahudi pada akhirnya diusir dari Yerusalem oleh orang-orang Nasrani. Kekuasaan Romawi di Yerusalem dimulai sejak tahun ke-63 Masehi dengan mengusir orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang yang ada di kota tersebut yang tidak mau pergi dari kota Yerusalem. Lalu Romawi, orang Nasrani ini menguasai Yerusalem kurang lebih 600 tahun, sangat lama. Selama Nasrani berkuasa, mereka melarang umat Islam dan Yahudi memasuki Yerusalem. Utamanya Yahudi. Umat Islam baru ada ketika nanti Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus. Ya, tapi juga tetap dilarang oleh orang-orang Nasrani untuk memasuki kota Yerusalem. Umat Nasrani menjadikan tempat ibadah orang Yahudi di Yerusalem menjadi tempat sampah yang kemudian dibersihkan oleh Umar bin Khattab, oleh Khalifah Umar dan kaum muslimin saat berhasil menaklukkan Yerusalem. Ya, sebagai pernyataan bahwa Umar bin Khattab dan kaum muslimin tidak membeda-bedakan mereka yang berada di kota Yerusalem selama mereka mematuhi aturan yang diterapkan oleh agama Islam. Pada tahun 637 Masehi, umat Islam merebut Yerusalem di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan panglima perangnya adalah Khalid ibn Walid. Selanjutnya Islam di Yerusalem. Umat Islam menguasai Yerusalem pada tahun 637 Masehi pada masa Khalifah Umar. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengalahkan orang-orang Nasrani, khususnya kerajaan Romawi saat itu, hingga akhirnya Yerusalem berhasil dikuasai oleh umat Islam. Panglima perang yang memimpin penaklukan Yerusalem pada saat itu adalah Khalid ibn Walid. Umat Islam berkuasa di Yerusalem selama 461 tahun. Pada tahun 1099 pecahlah perang salib pertama sehingga umat Nasrani menguasai Yerusalem. Akhirnya Nasrani kembali ke Yerusalem. Perang salib pertama adalah awal mula Nasrani kembali ke Yerusalem. Umat Nasrani membunuh seluruh umat Islam dan Yahudi yang berada di Yerusalem, dan perang salib tersebut menjadi kisah berdarah dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang ada di Yerusalem dibunuh. Baik anak-anak, orang tua, perempuan, semuanya dibunuh, digantung, sehingga kota Yerusalem saat itu penuh dengan darah. Itu adalah yang dilakukan umat Nasrani dalam perang salib. Lalu umat Nasrani melarang umat Islam dan Yahudi untuk memasuki Yerusalem. Umat Nasrani berkuasa kurang lebih 88 tahun. Lalu akhirnya Islam berhasil dibebaskan kembali
Yerusalem berhasil dibebaskan kembali oleh umat Islam. Peristiwa ini terjadi saat kepemimpinan dinasti Ayyubiyah yang saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Fatih. Banyak kisah tentang Salahuddin Al-Fatih ini. Penaklukan Yerusalem diawali dengan menaklukkan kota-kota di sekitarnya, yaitu Akko, Nablus, Jaffa, Toron, Sidon, Beirut, dan Ashkelon. Lalu akhirnya Salahuddin dan Al-Ayyubi dan pasukannya mengepung kota Yerusalem pada tanggal 20 September 1187 dan akhirnya Nasrani menyerah pada tanggal 2 Oktober bertepatan dengan 27 Rajab, yaitu saat peringatan Isra Mi'raj Rasulullah. Yaitu saat Rasulullah juga melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem menjadi wilayah Islam sampai pada zaman dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Sampai akhirnya dinasti Utsmaniyah runtuh, dikalahkan oleh kerajaan Inggris saat itu atau Britania. Lalu Yerusalem saat itu menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Inggris atau wilayah Britania pada tahun 1917. Nah, usai Perang Dunia Kedua, usai Perang Dunia Kedua yang juga menjadi latar belakang merdekanya Indonesia, Inggris menyerahkan mandat Palestina kepada PBB, yang kemudian PBB memilih opsi membagi dua negara tersebut, Israel atau Yahudi di sisi barat dan Islam saat itu Yordania di sisi timur. Lalu pada tahun 1967 Israel mengalahkan aliansi Mesir, Yordania, dan Suriah. Secara sepihak Israel mengintegrasikan wilayah Yerusalem Timur ke wilayah administrasinya. Dan awalnya Yahudi tidak menutup akses umat Islam ke Yerusalem dan mengizinkan umat Islam beribadah di Masjidil Aqsa awalnya. Namun sengketa terus berlanjut dan umat Yahudi terus memerangi umat Islam yang berada di Palestina. Tentu kalian mungkin beberapa dari kalian pernah melihat video-video peperangan yang terjadi di Palestina sana, ketika orang-orang Yahudi Israel membantai orang-orang Islam di Palestina, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua dibunuh. Bahkan beberapa video menunjukkan seorang ibu-ibu yang sedang hamil ditembaki oleh tentara orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, sampai waktu ini Palestina terbelah dan sampai saat ini adalah masih menjadi wilayah kekuasaan dari Israel. Baik, itu adalah sejarah dari perjalanan Palestina yang berpindah-pindah antara Yahudi, Nasrani, Islam, berpindah-pindah kekuasaannya sampai saat ini. Dan dalam kisah tersebut ada 3 tokoh yang Bapak sebutkan yang mungkin kita bisa pelajari kisah kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat. Tentu kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Islam, sangat berjuang dalam menegakkan agama Islam. Dan beliau adalah salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Dan beliau adalah khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau meninggal. Umar bin Khattab adalah ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW, yang berarti Umar bin Khattab adalah ayah mertua dari Nabi Muhammad. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman, dan Rasulullah memberikan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang dapat memisahkan kebenaran dan kebatilan. Jadi ketika Umar ada di situ, maka Umar dapat memisahkan kebatilan dari kebenaran, sehingga tidak ada kebatilan di mana Umar bin Khattab berada. Seperti itu. Banyak sekali kisah ketauladanan Umar bin Khattab yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau memiliki rutinitas untuk berkeliling kota ketika malam hari, memantau keadaan rakyatnya ketika malam hari. Karena malam hari mereka semua ada di rumah, sehingga Umar bin Khattab dapat mengetahui apa sih
masalah-masalah dari rakyatnya yang ada di kota tersebut. Suatu hari Umar bin Khattab bersama seorang sahabatnya mendengar seorang ibu dengan anak-anaknya, yang anaknya menangis. Anaknya menangis karena lapar. Dan ibunya sedang memasak sesuatu. Lalu ibunya berkata kepada anak, kalian tidur saja dahulu. Ibu sedang memasak, nanti ketika masakan ini sudah matang, ibu akan membangunkan kalian untuk makan, agar anak-anak ini tenang. Akhirnya anak-anaknya tenang, lalu anaknya tidur. Lalu wanita tersebut menangis. Umar bin Khattab tidak sengaja mendengar hal tersebut, lalu mendatangi wanita tersebut. Lalu wanita tersebut bercerita bahwa ia tidak memiliki makanan apapun. Ia sangat ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Ia merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil oleh Umar bin Khattab, sehingga ia merasa kelaparan. Umar bin Khattab merasa terkaget saat itu, terkejut. Ya, jadi ibu tadi berpura-pura memasak. Jadi dalam kompornya, dalam tempat memasaknya hanya ada air dan batu untuk menenangkan anak-anaknya. Ketika itu juga Umar bin Khattab kembali dan pergi menuju Baitul Mal. Lalu Umar bin Khattab membawa sekarung gandum, minyak samin dan juga daging untuk dibawa ke rumah wanita tersebut. Sahabatnya menawarkan, wahai khalifah, biar saya yang membawa, ini adalah tugas saya sebagai pengawalmu, seperti itu. Tetapi Umar bin Khattab menolak, tidak, ini adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kamu. Di akhirat nanti saya akan ditanyakan oleh Allah apabila ada rakyatku yang kelaparan. Itu yang keluar dari ucapan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab sendiri yang mengangkut makanan tersebut ke rumah wanita itu. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab juga yang memasak. Umar bin Khattab yang menyalakan apinya. Bahkan ketika menyalakan api, Umar bin Khattab meniup api agar api cepat menyala, dan asapnya itu sampai ada di jenggot Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki jenggot yang lebat, sampai asapnya itu ada di sela-sela jenggotnya ketika ia sedang memasak. Lalu ketika masak, ia juga yang menyuapi anak-anak, membantu menyuapi anak-anak wanita tersebut sampai anak-anak tersebut kenyang dan tidur kembali. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu adalah sosok pemimpin yang luar biasa, yang mungkin saat ini kita tidak akan pernah temui kembali. Tapi mudah-mudahan ada sosok Umar bin Khattab lagi dari kalian, anak-anak sekalian. Lalu pernah juga suatu ketika Umar bin Khattab berkeliling, mendengar seorang ibu dengan anaknya lagi sedang membungkus susu. Lalu ibunya berkata kepada anaknya, nak, harga susu saat ini sedang tidak bagus. Pedagang-pedagang lain mencampur susunya dengan air agar dapat menjual susunya dengan harga yang murah. Ayo kita campurkan susu kita ini dengan sedikit air agar kita bisa menjual susu ini dengan harga yang pantas, dengan harga yang sama dengan yang dihargai oleh orang lain. Lalu anaknya tersebut berkata, Bu, bukankah Khalifah Umar melarang kita untuk mencampur susu dengan air? Itu kata anaknya. Lalu apa kata ibunya? Umar bin Khattab tidak akan tahu, kata ibu itu. Lalu apa kata anaknya? Umar bin Khattab mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini adalah kisah yang diceritakan Umar bin Khattab ketika itu. Lalu keesokan harinya dipanggillah wanita tersebut oleh Umar bin Khattab. Wanita itu sudah takut, khawatir Umar bin Khattab tahu bahwa ia berniat untuk mencampur susunya dengan air, baru berniat. Akhirnya ibu itu datang bersama anaknya. Lalu Umar bin Khattab sangat berterima kasih kepada wanita tersebut atas kejujurannya, khususnya kepada anaknya. Anaknya adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, yang tahu bahwa setiap saat Allah memantau kita.
Akhirnya Umar bin Khattab menjodohkan anak beliau Abdullah bin Umar dengan anak wanita tersebut. Dan Umar bin Khattab menangkap seluruh pedagang yang mencampur susunya dengan airnya, pedagang-pedagang yang lain. Itu adalah kisah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Pernah juga suatu ketika, jadi ketika Umar bin Khattab malamnya berkeliling, siangnya ketika menunggu waktu zuhur, Umar bin Khattab di atas bukit, di bawah pohon bersama seorang sahabatnya tiduran sambil melihat suasana kota. Lalu datanglah utusan dari kerajaan Romawi ingin bertemu dengan Khalifah Umar. Mereka masuk kota lalu bertanya di manakah kediaman Umar bin Khattab. Lalu diantarkan oleh penduduk kota Madinah tersebut ke rumah Umar bin Khattab. Terkagetlah utusan Romawi tersebut melihat rumah Umar yang tidak lebih bagus dari rumah di sebelahnya. Paham ya maksudnya? Lebih jelek daripada rumah tetangganya. Rumah yang ada di sebelah itu adalah rumah Umar. Tentara Romawi tersebut kaget. Sedangkan Raja Romawi tinggal di istana yang megah dengan pengawalan yang luar biasa, dengan seluruh hartanya yang sangat banyak. Tapi ketika sampai di rumah Umar bin Khattab, dia terkaget melihat keadaan rumah Umar bin Khattab. Dan ternyata Umar bin Khattab tidak ada di rumah, karena jam tersebut adalah jam Umar bin Khattab melayani rakyatnya. Lalu diantarkanlah oleh seseorang ke atas bukit, di mana Umar biasanya ada di situ. Sesampainya di atas bukit, terkaget lagi melihat bahwa baju yang dikenakan oleh Umar bin Khattab tidak lebih bagus dari sahabatnya yang ada di sampingnya, yang itu adalah ajudan atau pengawalnya. Dan Umar bin Khattab saat itu tidak dikawal oleh prajurit-prajurit bersenjata lengkap, tidak menaiki kuda yang mewah atau kendaraan yang mewah, hanya berdua di atas bukit tersebut. Seperti itulah kondisi Umar saat menjadi khalifah. Pemimpin yang memimpin sepertiga dunia saat itu. Saat masa khalifah Umar, Kekaisaran Romawi 2/3-nya direbut wilayahnya oleh umat Islam saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Bisa kita bayangkan betapa luasnya, bukan hanya Arab, wilayah kekuasaan Islam saat itu. Mesir, Persia, ke arah utara terus, sampai ke wilayah Romawi Eropa itu 2/3-nya sudah menjadi wilayah Islam. Sampai puncaknya yaitu Palestina yang direbut oleh Umar bin Khattab, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi pimpinannya, khalifahnya sangat sederhana, rumahnya tidak bermewah-mewahan berlebihan, tidak. Itulah Umar bin Khattab. Bahkan ketika menaklukkan Palestina, orang Kristen yang saat ada di situ, yang berbeda dengan ketika Nasrani menguasai merebut Palestina dari Islam, yang seluruh umat Islam dibantai, dibunuh. Ketika umat Islam masuk ke Palestina, ketika mereka sudah menyerah, mereka ditawar. Cukup seperti itu. Dan pemegang kunci Masjidil Aqsa saat itu, orang Kristen, orang Nasrani, ingin menyerahkan kunci Masjidil Aqsa langsung ke Umar, tidak mau ke orang lain. Akhirnya berangkatlah Umar menuju ke Palestina. Lalu orang-orang di sana membuat sebuah penyambutan yang sangat megah, sangat meriah untuk menyambut datangnya pimpinan orang Islam saat itu. Namun betapa kagetnya orang-orang Nasrani ketika Umar datang dengan baju yang tidak lebih mewah, tidak lebih bagus dari orang-orang di sekitarnya. Dengan baju yang sederhana, tanpa pengawal prajurit yang berlebihan, tanpa kendaraan yang mewah, tidak. Sehingga terkagetlah orang-orang Nasrani. Dan ketika masuk ke kota Palestina, seperti yang Bapak ceritakan tadi, Umar bin Khattab melihat sebuah tempat ibadah orang Yahudi dijadikan tempat sampah oleh orang Nasrani. Lalu Umar mengambil batu untuk menutup tempat sampah tersebut.
lalu diikuti oleh umat muslim yang lain, sehingga tempat sampah tersebut akhirnya lebih bersih, ditutupi dengan ditimbun oleh batu-batu dan tanah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Lalu Umar bin Khattab wafat dibunuh saat ingin memimpin sholat subuh, dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu' atau Fairuz nama aslinya. Abu Lu'lu' adalah orang Persia yang masuk Islam, tapi dia tidak serius, dia benar-benar masuk Islam, hanya berpura-pura masuk Islam setelah Khalifah Umar mengalahkan Persia. Ya, seperti itu. Lalu setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Selanjutnya tokoh kedua adalah panglima perangnya, yaitu Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid juga seorang sahabat Rasulullah. Definisi sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah, muslim. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, dia sudah masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim. Itu ada definisi sahabat Rasulullah. Bukan hanya sekedar orang yang dekat kepada Rasulullah, bukan, tetapi seluruh umat Islam yang hidup pada zaman Rasulullah dan wafat dalam keadaan Islam, itulah definisi sahabat. Dan Khalid bin Walid ada salah satunya, hidup dari zaman Rasulullah. Khalid bin Walid dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kenapa? Karena Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang sangat luar biasa dan dikenal dengan taktik militernya dan kecakapan dalam bidang militer. Khalid dan pasukannya tidak pernah dikalahkan dalam duel. Khalid tidak pernah dikalahkan dalam duel tunggal. Jadi tradisinya di sana ketika ingin melakukan perang, masing-masing pasukan mengirimkan satu orang untuk duel, untuk bertarung satu lawan satu. Dan Khalid bin Walid sering maju sebagai perwakilan dari kaum muslim dan tidak pernah satu pun kalah. Dan dalam riwayat perangnya yang lebih dari 100 perang yang diikuti oleh Khalid bin Walid adalah tidak pernah kalah. Khalid bin Walid adalah kunci kekalahan umat Islam saat perang Uhud. Saat perang Uhud umat Islam kalah. Saat itu Khalid bin Walid masih kafir, masih menjadi bagian dari kaum Quraisy. Dengan adanya Khalid bin Walid dari golongan kafir, dengan strateginya Khalid bin Walid, umat Islam kalah dalam perang Uhud. Seperti itu. Khalid masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah dan terus berjuang di sisi Rasulullah. Salah satunya dalam perang Mu'tah. Perang pertama umat Islam melawan pasukan Romawi. Dalam perang tersebut dikisahkan Khalid bin Walid menggunakan 9 pedang. 9 pedang. Kenapa bisa memakai 9 pedang? Karena pedangnya patah lagi dan patah lagi. Saking perang itu sangat luar biasa sengitnya. Khalid bercita-cita syahid dalam perang membela Islam. Namun beliau tidak pernah kalah dalam perang dan meninggal secara wajar di atas tempat tidur. Sebelum wafat, beliau berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan perang itu." Maksudnya sangat banyak perang. Sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, atau luka akibat terkena panah. Ini aku meninggal di atas tempat tidurku secara wajar. Itu adalah sebuah kesedihan bagi Khalid bin Walid. Sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu mata para pengecut tidak akan terpejam. Itu adalah Khalid bin Walid, seorang sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Fatih. Salahuddin adalah seorang panglima dan pemimpin umat Islam yang terkenal dengan kepemimpinan, kekuatan militer, serta sifat kesatria dan pengampu saat perang melawan tentara salib. Salahuddin menjadi Sultan Mesir pada tahun 1174 dan memulai perjalanannya untuk menaklukkan Palestina. Dimulai dengan menaklukkan kota-kota di sekitarnya. Namun sebelum memerangi orang-orang Romawi, Salahuddin Al-Ayyubi pertama membersihkan internal kaum muslimin dari orang-orang yang dapat merusak kaum muslimin itu.
khususnya adalah orang-orang Syiah. Yang pertama dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah memerangi orang Syiah, membersihkan internalnya terlebih dahulu. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi memerangi orang-orang Romawi sampai akhirnya menaklukkan Yerusalem, sehingga Yerusalem menjadi bagian dari wilayah Islam kembali. Banyak kisah Salahuddin yang menjadi tauladan dan pelajaran bagi kita. Salah satunya adalah saat Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali ditunjuk menjadi seorang panglima dalam sebuah perang. Saat itu yang memimpin atau orang yang dikatakan sebagai orang yang dituakan, pemimpinnya saat itu menyuruh seluruh pasukan untuk berdiri. Akhirnya berdiri seluruh pasukan. Lalu beliau berkata, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat selama hidupnya, tetap berdiri, yang lain duduk. Maksudnya selama hidupnya adalah sejak ia akil balik sampai sekarang. Silakan berdiri, sisanya duduk. Sebagian berdiri, sebagian duduk. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi salah satu yang tetap berdiri. Lalu selanjutnya, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu selama hidupnya, tetap berdiri, sisanya duduk. Hampir semua duduk, tinggal beberapa orang. Luar biasa generasi Islam saat itu. Lalu pernyataan terakhir, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud, selama hidupnya tetap berdiri, sisanya duduk. Semuanya duduk kecuali satu orang, Salahuddin Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itulah sifat pemimpin yang dapat memimpin Islam menuju kejayaannya. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Jangankan sholat berjamaah di masjid saja tidak pernah ditinggalkan. Jangankan sholat berjamaah di masjid, sholat qiyamul lail, sholat tahajud pun tidak pernah ditinggalkan. Seandainya Indonesia saat ini dipimpin oleh pemimpin dengan sifat-sifat tersebut, maka Indonesia bisa dipastikan kemakmurannya, kesejahteraan, kejayaannya. Mudah-mudahan sifat-sifat Salahuddin Al-Fatih ini, Salahuddin Al-Ayyubi ini dapat tercetak pada seluruh peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Depok khususnya. Baik, itu adalah kisah panjang dari seluruh sejarah Palestina dari awal sampai sekarang, dan juga kisah dari 3 tokoh yang berperan dalam penaklukan Palestina. Apa sikap kita sebagai muslim seharusnya? Seperti yang kita ketahui adalah Masjid Aqsa adalah kota suci kita, kota suci umat muslim. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menjaga kota Masjid Aqsa tersebut. Namun sekarang kita dibatasi oleh keadaan di mana kita berada di Indonesia, bukan berada di Palestina. Kalaupun kita tentara, kalaupun kita dapat ke sana, juga dibatasi oleh peraturan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Apa yang harus kita lakukan? Minimal kita mendoakan orang-orang yang ada di Palestina, khususnya orang-orang Muslim, itu selamat dari gangguan orang-orang Yahudi. Lalu kita juga berdoa agar Palestina dibebaskan dari orang-orang Yahudi, agar Palestina dibebaskan dari kezaliman, agar Palestina bisa menjadi milik kita kembali. Bagaimanapun itulah kota suci kita yang kewajiban bagi kita untuk melindunginya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, jika saja ada seorang muslim yang 1 hari tidak mendoakan kebebasan Palestina, tidak mendoakan
kebebasan Yerusalem dan Masjidil Aqsa, maka ia telah berdosa. Ada seorang ulama menyatakan hal tersebut. Kenapa bisa berdosa? Karena setiap muslim memiliki kewajiban untuk melindungi kota sucinya, yaitu Masjidil Aqsa. Bagaimana Masjidil Haram? Masjidil Haram sudah janji Allah bahwa Allah yang akan melindunginya. Kita tidak perlu khawatir dengan keamanan Masjidil Haram. Namun Masjidil Aqsa Allah wajibkan kepada umat muslim untuk melindunginya. Bukan Allah yang akan menjaganya. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya orang-orang muslim, diselamatkan oleh Allah. Dan juga semoga Palestina bisa segera kembali menjadi wilayah umat muslim. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.